terima kasih banyak. Sama-sama. Insyaallah jumpa lagi. Jumpa lagi. Bentar, ini gimana ceritanya? Aku lagi di Pakistan, tapi kok ada orang Pakistan yang bisa bahasa Melayu dan lancar pula ngomongnya. Nah, jangan risau, sini insyaallah semua orang baik. Oke. Oke. Kalau jalan malam oke? Lucu juga sih, di negeri sejauh ini tiba-tiba ketemu orang asing yang ngomong kayak kawan sendiri. Dunia memang kecil asal kita mau buka percakapan. Jalan malam pun tak ada halnya. Oke. Semua oke ya. Oke. Boleh apa kata ada apa-apa masalah. Oke, siap. Sehat sini, oke. Oke. Nanti awak sampai sini kontak lagi ya, jumpa lagi. Oke, siap. Insyaallah. Thank you. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kadang yang bikin perjalanan berkesan bukan cuma pemandangan, tapi pertemuan-pertemuan tak terduga seperti ini. Ini aku sudah ada di Skardu. Hari ini misi kita adalah menjelajah daerah Skardun dan melihat gunung tertinggi kedua di dunia, yaitu Keichu. Pagi ini kita mulai perjalanan dari Skardu, kota kecil di ketinggian yang dikelilingi pegunungan besar dan sungai yang berliku. Udara dingin, tapi suasananya tenang seperti awal dari petualangan baru. Tujuan kita hari ini adalah Kaplu Valley, lembah kecil di Baltistan yang katanya kalau kalian kesini, kalian bakal ngerasa kayak nyasar ke dunia lain. Jaraknya nggak jauh, sekitar 70 km, tapi jalanannya sempit, naik turun, dan diapit tebing curam sama sungai yang mengalir deras dari gletser Himalaya. Sepanjang jalan nanti kita bakal lihat rumah-rumah batu, kebun aprikot di lereng bukit, dan anak-anak lokal yang senyum setiap kali motor lewat. Alamnya seolah pelan-pelan berubah dari kota pegunungan jadi desa yang seperti terhenti oleh waktu. Ini kan sudah pagi guys, jadi tadi staf hotelnya datang ke kamarku, nanyain mau sarapan apa ya kan, teh sama telur dadar aja. Oke katanya. Terus tiba-tiba dia balik lagi, are you sure katanya. Aku gak yakin lah kalau itu cukup, aku tambahin roti paratha ya katanya. Aku tadi minta ini aja sama ini, dia kasih ini roti sama paratha, kayak gula enak juga nih Mak, sama roti cane lah. Roti cane di Indonesia kan pakai gula, bukan pakai kari. Dadar di Pakistan ini lebih apa bro? Lebih berasa rempah Pak. Dan kalau aku perhatikan orang sini makanannya kalau begini-gini nih, dia garamnya berasa kayak asin dia. The best food in Pakistan is in Peshawar. Nanti kita coba. Nih aku bawa, kan bagasi ku tinggal di hotel tuh. Aku hanya bawa yang perlu aja untuk hari ini. Contoh kayak ban dalam, ya kan. Kalau misal bocor nanti susah nanti kalau bocor ya kan. Terus oksigen, walaupun di sini ketinggiannya 2200, tapi kita nggak boleh sepele sih wah. Kayak tadi malam aku sempat pusing juga. Tadi aku barusan beli SIM card di sini. Syaratnya itu nunjukin visa. Jadi kopian visa kita itu diminta sama dia. Ntar aku nggak bisa ngasih kan. Jadi aku fotokopi dulu situ. Jadi aku kasih fotokopian. Internet di sini 3.000 rupiah dapat 80 giga. Murah sih itu. 3.000 itu sekitar 160.000. Dapat 80 giga. Murah lah. Tapi problemnya adalah SIM cardnya akan aktif 5 jam kemudian. Kocak. Kalian hanya ngelihat laki-laki semua sini kan. Iya. Yang belanja pagi-pagi itu laki-laki di Pakistan ini Pak. Bukan perempuan. Long live Pakistan. Laki-laki semua. Ada perempuan yang belanja ke pasar. Stop pertama kita itu ada di Karmang. Karmang ini kayak desa gitu lah. Cuman ada viewpoint di situ. Menurut info yang ku tahu, perjalanan kita ini 50% aspal, 50% gravel. 50-50. Wih, motor kita kali tuh. Dari kemarin setiap perempatan kulihat ada patung ini, kan patung pendaki gitu, lengkap dengan X-nya, lengkap dengan bajunya, tasnya. Mungkin lah ya kan, nggak tahu, kalau salah tolong dikoreksi. Mungkin orang-orang yang mau mendaki kayak itu
Masuknya lewat sini guys. Skardu dikenal sebagai gerbangnya ke Keichu, gunung tertinggi kedua di dunia setelah Everest. Dari kota inilah para pendaki dari seluruh dunia memulai ekspedisi mereka menuju Keichu. Biasanya mereka akan melanjutkan perjalanan darat selama beberapa hari ke Askol Village, titik terakhir yang bisa dijangkau kendaraan sebelum mulai trekking menuju base camp Keichu. Tapi buat wisatawan biasa, Skardu juga jadi destinasi populer untuk menikmati panorama Keichu dari kejauhan. Jadi bisa dibilang Skardu ini bukan cuma kota kecil di pegunungan, tapi juga gerbang menuju salah satu keajaiban alam paling megah di dunia. Diesel Pareo. Hai, super. Halo. Good. Full. Ya. Ini aku yang salah arah apa gimana nih? Kenapa orang semuanya ada ke sini? Oke. Aku yang salah arah nih. Kocak. As you can see guys, helmet is not required here. Polisi bahkan nggak peduli. Polisi, tentara nggak peduli. Dan motor di sini tuh begini semua rata-rata. Apa ya motor apa ini? CB apa gimana kok? Itu oktan berapa itu? Repet wae. Masakin ya, makanya rame kayak ini nih. Sekarang kita sudah ada di Husainabad. Jadi sepanjang jalan Skardu ini kita nggak akan dari Gilgit lah ya, dari Gilgit ke Skardu aja kita nggak ada ngelewatin kota besar. Paling hanya pemukiman-pemukiman kecil kayak kampung gitu. Habis itu ketemu lagi kampung gitu-gitulah. Tapi mostly tapi kebanyakan kampungnya itu memang berada di jalan utama ya, seperti ini. Museum of Baltistan History and Culture. Oh, ini mobilnya gokil. Tapi debunya pun gokil di sini. Oh. Inilah jalan yang kita cari-cari, brother. Bye guys. Mamen. Gravel, mamen. Oh tuh, gokil. Dari mana dia ya? Dirt bike. Ada yang ngerentalin dirt bike juga. Oh mantap nih. Apa yang kalian punya? Husqvarna, KTM. Kalau ada main aku. Di sebelah kiri nih mau kita datangin ini. Dia kayak gurun gitu, Pak. Cuman pasir putih. Gurun yang kita lihat di Cina kan dia pasir kuning gitu ya. Mosque with great mirror work. Apa tuh? Masjid dengan cermin. Iya pula. Coba kita tengok. Mana? Ini hari Jumat nih guys, aku nanti mau Jumatan. Nggak tahu lah di masjid mana, pokoknya mana ketemu aja nanti. The Land of Keichu.
Long live Pakistan. Entah. Wah, lewat jembatan ternyata. Wah, problem ini. Apa nih? Kalau kalian perhatikan, di jalur menuju Keju dan sekitar Skardu ini memang banyak pos pemeriksaan polisi. Awalnya aku juga heran, tapi ternyata ada alasannya. Go? Oh, oke. Wilayah ini masuk kawasan perbatasan sensitif, dekat dengan India dan jalur militer Pakistan Utara. Karena itu, setiap kendaraan dan wisatawan yang lewat biasanya harus didata untuk alasan keamanan. Selain itu, ini juga jalur utama menuju ekspedisi Keju. Jadi banyak logistik dan tim pendaki dari luar negeri yang keluar masuk. Pemeriksaan ini untuk memastikan semua aktivitas aman dan terkontrol. Tapi tenang aja, polisi di sini ramah-ramah. Mereka malah sering penasaran lihat motor dan nanya dari mana asalku. Jadi, meskipun banyak checkpoint, justru di sinilah rasa aman itu terasa. Dijaga, tapi tetap disambut dengan senyum. Ini dia. Oh mak, firing range. Kok jadi ngeri guys? Kalau misalnya kita naik drone di sini ya, daerah militer ini guys. Tertembak pula lawan nanti. Nyiram bunga nggak ada. Shigar Cold Desert Rally 2023. Wih, keren juga. Berarti ada rally di sini, Wak. Gokil. Bab Shigar. Oke. Izin lewat dulu ya, Bang ya. Seru nih Wak, motoran di pasir. Rally, ini baru rally namanya. Ke rally kan, ayo. Rally. Wah, ini baru rally namanya. Ayo, come on. Inilah kenapa motor 250 tidak cocok di pasir, tenaganya kurang. Sementara kita kalau mau ngelewatin pasir tuh putaran rodanya harus cepat, dia butuh power bukan torsi. Anjing, ini rally Dakar banget sih. Pakistan. Seru sekali Wak. Oh, ini makin gemuk pasir ini. Itu tadi bendera, dengan dari bendera lurus ke sana. Okay, we're done here. We're going to Keju, guys.
Oke guys, petualangan kita di Shigar sudah selesai. Kita putar balik ke arah jalan utama. Sekarang kita menuju Barah Valley. Tadi aku diusir sama polisi kali dia. Gak boleh motor sini katanya. Tadi polisi yang meriksa aku. Mereka pikir aku dari Cina. Malah muka Cina pula ya kan. Oh, mamen. Beginilah medan menuju Skardu. Aspalnya sempit, diapit tebing dan sungai yang terus ngikutin dari sisi kiri jalan. Anginnya kencang tapi udaranya bersih. Khas pegunungan Karakoram. Setiap tikungan kasih pemandangan baru. Kadang ada sungai hijau Tosca yang nyempil di antara batu-batu raksasa. No man's land bah. Apa bacanya itu? Aku nggak ngerti baca Arab Gundul. Tapi by the way, siapapun yang nulisnya itu memang jago lah. Itu kepleset dikit atau beda alam dah. Kemana naiknya pun nggak ngerti. Sekarang kita sudah tiba di Shigar Valley, sebuah lembah subur yang sering disebut sebagai gerbang menuju Kechu. Dulunya ini kediaman Raja Baltistan. Bukti betapa kayanya sejarah di lembah ini. Dan yang paling menarik, meski dikelilingi pegunungan raksasa dan jalan berbatu, masyarakatnya hidup tenang, penuh senyum dan selalu siap menyapa pendatang. Halo guys. Halo. Shigar bukan cuma indah, tapi juga terasa damai, kayak dunia yang terhenti sejenak di tengah kerasnya Himalaya. Pas lewat daerah perkampungan, aku lihat ada masjid di pinggir jalan. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi aku putuskan berhenti dulu buat sholat di sini. Mereka arahkan aku ke tempat wudhu dan waktu aku selesai, marbot masjid ngasih aku tasbih dan batu kecil pipih. Awalnya aku bingung, ternyata batu itu dipakai saat sujud. Tradisi yang umum di beberapa wilayah Pakistan. Sederhana tapi hangat, dan di momen itu aku ngerasa meski beda bahasa, doa kita tetap naik ke langit yang sama. Bye. Assalamualaikum. Begitu kelar sholat, tiba-tiba ada abang-abang nyamperin aku dan dia ngomong pakai bahasa Melayu. Aku langsung bengong, dalam hati mikir, lah kok bisa orang Pakistan sini ngerti bahasa Melayu? Ternyata dia pernah kerja bertahun-tahun di Malaysia. Jalan kiri ya. Oke. Awalnya cuma ngobrol ringan, malah nggak boleh pergi. Dia langsung aja aku makan siang di warung kecil dekat masjid. Pakistan, keramahan mereka luar biasa. Buat mereka, tamu itu bukan cuma disambut, tapi harus dibuat kenyang, harus dibuat betah. Kalau mau makan kan? Siap. Ini aku diajak makan bareng sama pemuda setempat guys. Habis sholat Jumatan tadi langsung diajak makan. Yang bisa bahasa Melayu itu namanya Bang Ali, dan satunya Bang Salman. Abang, sudah sampai Pakistan berapa lama? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Masuk dari Cina, kunci lepas. Ya, sekarang pergi mana? Ini mau balik ke Skardu. Enggak, ke sana dulu. Lihat Ketu. I don't know the name of the city. Kembang district Kapolri. Hah? Ketu share. Ketu deh. Di sini sebenarnya aku masih nggak nyangka bisa ngomong sama orang Pakistan pakai bahasa Melayu. Oh, Barah Valley. Ya, barat. Yeah, there. Bara. What's this? Ya, you bet. Oh, you're good. Pas makan udah kelar, aku refleks ambil dompet. Niatnya mau bayar sendiri. Malah langsung dicegah. Katanya tamu nggak boleh bayar di sini. Lebih lucunya lagi, antara mereka sendiri malah berebut siapa yang mau bayar duluan. Satu masa, yang satunya nggak mau ngalah. Aku cuma bisa ketawa lihat mereka saling dorong-dorongan mau bayar. Keramahan orang Pakistan itu nggak dibuat-buat. Mereka benar-benar anggap tamu itu bagian dari keluarga. Hangat, tulus, dan susah dilupain. Saya ikut sama awak sampai sana kan. Ah. Turun rumah awak balik barang kan. Oke. Oke.
Ya kesiran. Awal lambat lah. Kalau awal skip kan. Bye. Kelar makan, Bang Ali minta diantarin pulang karena rumahnya nggak jauh dari sini. Oh, kalau Malaysia ini macam jalan cantik oh. Iya. Government itu tak ada bagus lah. Iya. Cuma curi nih orang. Sepanjang jalan, Bang Ali curhat terus. Jalan sini hancur kali. Di Malaysia licin macam lantai mall katanya. Aku cuma nyengir di balik helm. Dalam hati bilang ternyata kita sama aja ya. Negaraku pun jalannya kadang lebih cocok disebut sirkuit motocross daripada jalan raya. Oke sini. Sini. Ya, Sini saja. bukan saya turun lagi. Oh, oke. Terima kasih banyak. Ha. Sama-sama. Insyaallah jumpa lagi. Jumpa lagi. Jangan risau sini. Insyaallah semua orang baik. Tak ada Oke. masalah, oke. Kalau jalan malam oke? Jalan malam pun tak ada halnya. Oke. Semua oke ya. Oke. Curi nggak apa kata ada apa-apa masalah. Oke, siap. Sehat sini, oke. Oke. Nanti awal sampai sini kontak lagi ya. Jumpa lagi. Oke, siap. Insyaallah. Thank you. Assalamualaikum, ha. Waalaikumsalam. Bang Ali. Bang Ali. Tadi habis sholat didatangi sama Abang Salman yang tadi. Dia pikir aku orang Malaysia kan. Awalnya dia pikir aku orang Cina. Bilang enggak, Indonesia, Malaysia katanya. Enggak, Indonesia. Dia kurang bisa bahasa Inggris soalnya Abang Salman itu. Habis itu tanya lagi, bisa can you speak Malay katanya. Yes, I can speak Malay. Panggil ada teman tadi Bang Ali. Ternyata Bang Ali baru 3 minggu di sini setelah 10 tahun dia di Malaysia, Pak. Pulang sama sekali, gokil. Dan dia pulang ke sini tuh tujuannya mau kawin. Baru 3 minggu di sini, mungkin 2 bulan lagi balik Malaysia sama istrinya. Tadi aku sholat di masjid itu kayaknya Syiah sih, Pak. Asli blank aku sholat di situ. Totally berbeda, Pak. Bacaan sama ya kan, tapi gerakan beda tau. Baru itu aku tahu gerakan sholat Syiah. Terus ada tadi kayak dikasih batu gitu kan, batu bulat gitu. Nah disitulah tempat kita sujud, kepala kita ditempelin di batu itu gitu. Jadi tadi pas sholat tadi tuh, ini kan hari Jumat tuh, jadi tadi Jumatan kan. Nah ternyata orang di kampung sini tuh jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Nah jadi tadi ada kayak mungkin marbot lah kali ya kan, menjaga masjid. Dia pun nggak bisa bahasa Inggris juga, tapi dia ngarahin aku, ngarahin celana letak sini ya kan. Tadi aku kan buka celana juga kan, jaket kan ya pakai pada bu. Terus diantarin berwudu. Nah, habis itu pas mau masuk masjid dia ngasih batu gitu, batu bulat gitu sama tasbih. For your information, aku nggak tahu kalau Pakistan tuh Syiah dah. Yang aku tahu Iran. Pakistan aku nggak tahu. Entahlah kalau hanya daerah ini aja yang Syiah atau keseluruhan Pakistan Syiah, aku nggak tahu tuh. Nah kemarin pas ngobrol-ngobrol sama Mbak Ria, kalau di Pakistan tuh nanti kalau kita sholat di masjid situ tuh dikasih batu tuh untuk sujud. Jadi kepala kita ditempelin di batu itu pada saat sujud. Untung aku udah dengar cerita itu kan, kalau nggak blank juga aku. Dikasih bapak tuh tadi batu buat apa? Tadi ininya khotib ya, ceramah ya kan, pakai bahasa Pakistan ya, campur sama Arab gitulah. Tapi memang mereka di masjid tadi itu asli disiplin kali ya. Totali nggak ada yang bercakap, Pak. Jangan kan main HP, bercakap pun ada. Bercakap pun ada, dengarin. Begitu imamnya masuk, Pak. Imamnya masuk semua berdiri tiba-tiba. Aku pun kalau berdiri, tak mungkin aku duduk ya kan. Habis itu sholat, jadi semua orang ngeliatin aku tadi. Bingung mereka ya, dari mana bocah lah tuh ini. Kalau muka Cina, sholat pula. Habis itu ada yang namparin aku, itulah dari Bang Salman. Are you from China katanya. Cocok aku bilang iya aja tadi ya kan. Muslim katanya. Abang Salman pun ada aja pertanyaannya. Kalau nggak Muslim ngapain aku di situ? Hah? Ya kan. Habis itu diajak mereka aku makan siang, gerakan sholat
Aku pun dilihatin sama mereka, Pak. Bingung mereka mungkin ya kan. Inilah apa namanya, keberagaman itu ya kan. Aku sebenarnya kurang tahu tentang sejarah Islam ini, Pak. Tapi aku belajar sikit-sikit lah melalui pelajaran secara langsung. Yang aku pelajari adalah waktu aku kemarin ini money changer ya kan. Ternyata ada orang Hunza yang bisa bahasa Inggris. Nah, istrinya orang Surabaya, Pak. Jadi aku ketemu orang Indonesia di money changer itu. Tapi paspor? Wait, sorry? Visa. Oke. How many days is there? No, I came back at the afternoon. Came back to Skardu. Assalamualaikum. Memang ceritaku. Sampai ibu-ibu Surabaya itu. Tapi mereka udah tinggal di Switzerland. Suaminya orang Hunza, dia orang Surabaya. Jadi dia kaget tuh aku bisa motoran. Awalnya dia pikir aku tuh motoran kayak nyewa motor di sini keliling-keliling Pakistan gitu ya kan. Tapi lama-lama penasaran dia. Terus aku bilang aku dari Indonesia motoran, kaget dia. Nah, si suaminya itu dia bilang kalau di Hunza itu Islamnya beda katanya. Bukan Sunni, bukan Syiah katanya. Lah terus apa kau bilang? Ismail namanya. Orang-orang banyak yang nggak tahu si Ismail itu ada katanya. Apa bedanya aku nggak tanya pula ya kan. Takutnya salah tanya pula aku ya kan. Aku udahlah ilmu keislamanku setipis tisu ya kan. Takut salah tanya, susah nanti. Aku belajar ada 3 Pak selama ini. Perjalanan ke Parah ini dia jurang begini semua panjang jalan, Pak. Mulai dingin nih. Ini aku ketemu becak di guys. Dari mana airnya nih? Oh, ibu-ibu lagi nyuci. Sepanjang jalan di Pakistan Utara, kalian bakal sering lihat pohon-pohon tinggi berbaris rapi seperti ini. Daunnya kuning keemasan, seolah nyala sendiri di bawah sinar matahari. Inilah yang bikin wilayah Pakistan Utara terasa begitu magis. Di tengah pegunungan tandus dan bebatuan, tiba-tiba muncul warna hidup dari barisan pohon poplar ini. Pemandangan sederhana, tapi entah kenapa bikin hati tenang. Kayak alam lagi bilang, jalan boleh panjang, tapi nikmatilah tiap lembarnya warna di sepanjang perjalanan. Guru nama desanya. Off-road. Enggak lah, ini bukan off-road. Keren kali, Pak. Dari kejauhan, lembah ini kelihatan tenang tapi berwibawa. Gunung-gunung tandus berdiri kokoh, sementara pepohonan poplar tumbuh di tepi sungai. Tipis tapi cukup buat ngasih warna di tengah tanah yang gersang. Di tempat setenang ini, kita jadi gampang mikir betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Gak perlu megah, gak perlu ramai, cukup diam tapi dalam. Halus sekali pasirnya, tepungnya udah lagi. Nih deh, Pak. Mau kita coba motoran di pasir ini. Dia halus tapi padat sih. Lebih mudah motoran di sini daripada yang tadi. Aku takut terjerembab aja. Kalau mobil mudah nih. Oh betul kan, terjerembab.
Gak bisa. Terbalik dah. G2 mati dia. G1 nah kan aku buat dia G2 gak bisa balik. Gak salah. Terbakar pula koplingnya nanti tak jadi kita balik. Kalau pakai Husky enak tadi tuh. Seperti yang udah aku kasih tahu di episode sebelumnya, di Pakistan ini makin sore justru makin ramai. Jalanan yang siangnya sepi mulai hidup lagi. Ada yang belanja, nongkrong, anak-anak main di pinggir jalan, dan suara klakson mulai bersaut-sautan. Entah kenapa suasana sore di sini punya vibe yang hangat. Ya orang-orang sekarang lagi persiapan winter guys. November nanti winter nih di sini nih. Paling 2 minggu lagi lah. Bingung tanah itu. Mantap kali. Ibu-ibu cuci baju. Sukria. Cematis aku sini kan. Di Bara ini berjalannya bagus nih. Tadi sebelum kesini aja nih agak hancur sedikit. Hancur sih. Biasa aja sih bagiku. Sudah, oh mak dingin kali. Oh sebagusnya. Ini dia Bara Valley. Dia sekali kata video sekali. Nah ada checkpoint. Hasya. I'm from Sukardo today. Which country? Indonesia. I just wanna see here and then go back to Sukardo. What is your name? Sandy. Sandy? Yeah. You are Muslim? Muslim. Ah. Most of Indonesian are Muslim. How many population in Muslim? 230 million. 230 million. Yeah. 95%? 75% Muslim. Yes. And 25% other religion. Yeah. Okay. Okay, bye. Can go? Allah Hafiz. Okay. Thank you. Apa ini? Wooden replika. Oh itu dia. Ciri-cirinya arsitektur Baltistan lah. Kenapa jadi mirip arsitektur Melayu ya? Ya nggak sih? Nah itu dia kayu, terus ada relief-reliefnya runcing-runcing seperti itu. Tapi ya lah, namanya Islam mirip-mirip sih arsitekturnya. Foto-fotonya. Perjalanan hari ini berakhir di K2 Viewpoint di daerah Kaplu. Dari sini harusnya puncak K2 kelihatan megah di kejauhan. Tapi sayangnya sore ini dia tertutup awan. Sedikit kecewa iya, tapi mungkin memang begitulah alam. Kadang gak selalu ngasih yang kita mau, tapi selalu ngasih yang kita butuh. Kesabaran dan rasa kagum yang gak pernah habis. Sore makin turun dan aku harus balik ke Sukardo. Besok 8 jam lagi menuju Naran. Lusa lanjut ke Islamabad. Dan Senin ada pertemuan sama dubes Pakistan di Kedutaan Besar Indonesia bareng tim Ultimate Journey. Perjalanan masih panjang, tapi setiap hari di jalan ini selalu ngingetin satu hal. Kalau yang paling indah dari sebuah perjalanan bukan cuma pemandangannya, tapi proses kita sampai ke sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita perjalanan berikutnya. See you on the next video.
kayaknya butuh break seminggu gitu. Rasa aku bosan lama-lama riding kayak gini aja Pak. Ada break. Kemarin dari Cina itu 28 hari, breaknya pun ada break, cuman sayang kali kalau kita break sementara tempat kita menginap itu bagus-bagus ya kan, jadi nggak ada break sama sekali. Baru break sehari lah kemarin tuh yang ada waktu di Hunza. Ini belum ada break lagi. Pokoknya nanti di Islamabad aku bakal istirahat panjang sambil ngedit video biar kalian bisa nonton video-video aku selama perjalanan mulai dari Thailand sampai ke Pakistan ini guys. Maka dari itu berakhir sudah episode kita kali ini di daerah Skardu ini guys. Kalian komen-komen videonya, suruh aku ngedit cepat-cepat biar aku semangat guys. Oke.